Ada Rika, Wijdan, Magani, Kalka, Givari, dan Bella, Laudia Sindabra, dan Salsabila. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah kegiatan pembelajaran 2 berbagai jenis gaya. Ini adalah materi SMA ya sebenarnya. Tapi sangat mungkin materi ini muncul di kompetisi-kompetisi. Nah, oke, kita mulai dari arti gaya. Ya. Arti gaya sendiri merupakan interaksi apapun, ya, interaksi apapun, baik berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan sebuah benda mengalami perubahan gerak, ya, bisa juga perubahan arah, ya, maupun perubahan bentuk. Ya, konstruksi geometris ini maksudnya bentuknya. Ya. Jadi gaya adalah interaksi berupa dorongan, tarikan, yang dapat menyebabkan sebuah benda mengalami perubahan gerak, ya, perubahan gerak, perubahan arah, maupun perubahan bentuk. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Ya, benda yang tadinya diam, ya kamu beri gaya dorong, maka bendanya bisa menjadi bergerak. Dan sebaliknya, benda yang tadinya bergerak, ya kamu beri gaya dorong, kamu tahan gitu, maka benda yang bergerak bisa menjadi diam. Benda yang bergerak menjadi lebih cepat atau lebih lambat, ya. Benda yang sedang bergerak bisa menjadi lambat. Contohnya kalau kamu naik sepeda, ya, kamu lagi naik sepeda, terus teman kamu narik sepeda kamu di belakang, ya, bisa-bisa sepeda kamu menjadi lebih lambat, bisa jadi langsung berhenti, atau malahan kalau nariknya terlalu kuat bisa jadi jatuh gitu ya. Dan sebaliknya, kamu misalnya lagi naik sepeda, terus teman kamu dari belakang mendorong, nah berarti sepeda kamu bisa menjadi lebih cepat geraknya. Sebelum saya lanjut, suara saya jelas kan ya? Jelas, Bu. Oke, terima kasih Givari. Nah, selain mengubah kecepatan benda, gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Ya, misalnya, kamu tahu Play-Doh kan, atau plastisin, atau ya plastisin atau Play-Doh ya. Ketika kamu beri gaya tarik, ya, plastisinnya menjadi bentuknya yang tadinya misalnya bulat, kamu tarik menjadi bentuk panjang, gitu ya. Kamu kasih gaya dorong, bentuknya jadi gepeng, gitu ya. Macam-macam lah bentuk yang bisa kamu buat dari Play-Doh atau plastisin. Nah, sehingga kemudian ada beberapa macam gaya, ya. Ada beberapa macam jenis gaya. Yang pertama ada yang namanya gaya berat. Disimbolkan dengan huruf W. Gaya berat ini dimiliki semua benda yang ada di bumi. Ya, gaya berat ini. Gaya berat ini dimiliki semua benda yang ada di bumi karena pengaruh medan gravitasi bumi. Nah, medan gravitasi bumi ini, ya, medan gravitasi bumi arahnya selalu tegak lurus menuju ke pusat gravitasi, ke pusat bumi. Contoh, ya, contohnya, nah ini kita ada kotak nih di sini. Ini ada kotak kan. Kotaknya ditaruh di atas lantai, ya. Nah, yang namanya percepatan gravitasi atau medan gravitasi itu arahnya ke pusat bumi, berarti dia ada gaya berat yang arahnya ke bawah sini. Nih, gaya berat menuju ke pusat gravitasi bumi atau di pusat bumi. Ya, pusat gravitasi itu adanya di pusat bumi.
Nah, kalau menggambar gaya berat itu digambarkan dari titik keseimbangan benda itu. Makanya dia gambarnya dari tengah ini. Ya. Bukan gambar dari sini. Bukan dari sini, ya, tapi gambarnya di titik keseimbangan benda itu. Ya. Untuk benda yang kotak, titik keseimbangannya ada di tengah-tengah sini. Ya. Titik keseimbangan itu pembahasannya ada sendiri di bab sendiri di SMA, ya, di tingkat SMA di bab yang namanya kesetimbangan. Ada babnya sendiri. Nah, oke. Terus, nah gaya berat ini bisa kita ketahui, kita hitung dengan cara mengalihkan massa M dikali dengan percepatan gravitasi. Ini gaya berat. W itu gaya berat, M ini massa, G gravitasi. Tapi gimana kalau bendanya itu miring seperti gambar yang kanan ini? Ya. Kalau bendanya miring, seperti gambar di kanan ini, maka kita campurkan antara konsep gaya berat dengan trigonometri. Nah, siapa yang udah tahu trigonometri nih di sini? Ya, trigonometri yang dibahas adalah sin, cos, dan tangen. Kalau nggak salah di bawah ada ini. Nah, untuk lebih paham tentang trigonometri, kamu harus belajar matematika dulu ya. Harus belajar matematika. Nah, tapi untuk di fisika, kita cukup menghafal. Kita cukup menghafal dulu untuk kalian ya. Menghafal yang namanya sin, cos, tan. Siapa yang udah hafal sin, cos, tan? Sudut istimewa. Nah, nih trigonometri ya. Sin, cos, tan. Sin untuk sudut 0 derajat itu hasilnya sama dengan 0. Jadi kalau ada soal sin 0 sama dengan berapa? Jawabannya sin 0 sama dengan 0. Ini harusnya 0 derajat ya. 0 derajat, tapi saya nggak bisa ngasih derajat di sini. Nah, terus selanjutnya, sin 30 derajat. Itu hasilnya setengah. Sin 37 derajat, hasilnya 3/5. Sin 45 derajat, hasilnya setengah akar 2. Gitu ya, setengah akar 2 nih. Setengah akar 2 seperti ini. Sin 53 derajat, itu 4/5. Sin 60 derajat, itu setengah akar 3. Sin 90 derajat itu sama dengan 1. Ya, nah, jadi cara membaca tabelnya seperti ini ya. Sin 0, 0. Sin 30 setengah. Sin 37, 3/5. Sin 45 setengah, dan seterusnya. Begitu juga dengan cos. Cos 0, 1. Cos 30 setengah akar 3. Cos 37, 4/5, dan seterusnya. Nah, sedangkan tangan juga sama begini. Tangan 0, 0. Tangan 30 sepertiga akar 3, dan seterusnya. Nah, tabel ini alangkah baiknya kalau kalian sudah bisa menghafalkannya ya, untuk kalian yang mau ikut kompetisi-kompetisi sains tingkat nasional. Tabel ini nih sebaiknya dihafal. Ini angka-angkanya berapa. Ya.
Oke, lanjut. Nah, yang namanya sin kostan ya. Itu kita ambil dari perbandingan panjang sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Nah, ini namanya segitiga siku-siku nih. Apa itu segitiga siku-siku? Ada yang bisa jawab apa itu segitiga siku-siku? Ada yang bisa jawab? Segitiga yang ada sudut 90 derajat. Tuh, terima kasih. Nah, segitiga yang ada sudut 90 derajatnya, yaitu di bagian ini nih. Ya, yang ada tulisan seperti huruf L ini adalah sudut 90 derajat. Ya. Nah, yang namanya segitiga siku-siku itu ada beberapa jenis. Ya. Ada segitiga siku-siku sama sisi. Kalau sama sisi, artinya sisi yang ini yang saya barusan coret dengan sisi yang itu, ya, dengan sisi yang ini. Sisi yang saya coret dua ini panjangnya sama. Jadi kalau digambar harus sama panjang gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya. Kalau yang pertama saya gambarkan alas segitiganya nih, alas segitiganya lebih panjang ya daripada tingginya. Nah, kalau yang namanya segitiga siku-siku sama sisi, berarti sisi alas dan sisi tingginya sama panjang. Ini yang saya kasih garis ini sisi alas dan sisi tinggi. Sehingga kalau sisi alas dan sisi tingginya sama panjang, akan terbentuk sudut. Di sini terbentuk sudut 45 dan di sini terbentuk sudut 45. Gitu. Ya, ada juga segitiga yang di sini sudutnya 37 ya. Yang di sini sudutnya 53 derajat. Ya. Ini 37 derajat, yang ini 53 derajat. Kalau segitiga sama sisi berarti si sudut di sini dan di sana nih sama-sama 45 derajat. Nah, ada lagi segitiga lainnya ya. Berbagai macam segitiga siku-siku. Nah, yang dinamakan sin adalah perbandingan antara panjang sisi depan dibagi sisi miring. Ya. Sekarang contoh sin 37. Ya. Sin 37. Sudut 37-nya di sini nih. Maka yang namanya sisi depan sudutnya yang ini. Nah, ini sisi depannya sudut. Yang ini sisi miring namanya. Ya, sisi miringnya yang sisi miring segitiga itulah sisi miring. Nah, berarti kalau di sini 9 cm, maka di sini adalah 15 cm. Karena sin 37 itu perbandingannya 3:5. Coba sekarang kita masukkan di sini ya. Sisi depannya 9 per sisi miringnya 15. 9/15 bisa kita perkecil angkanya dengan sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Gitu. Inilah dia sin 37. Nah, jadi sin adalah hasil dari perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Sedangkan cos
itu perbandingan sisi samping sudut dibagi sisi miring. Jadi sekarang kalau kita mau lihat cos 53 ya. Sudutnya di sini 53. Sisi depannya si sudut berarti yang ini. Kalau sisi depannya sudut 53 yang ini namanya sisi depan. Sisi depan sudut 53. Maka sisi sampingnya yang ini, yaitu yang 9 cm. Sisi sampingnya 9 cm, sisi miringnya 15 cm. Jadi cos 53 derajat sama dengan 9/15. Berapa 9/15? Kalau diperkecil jadi 3/5. Ya, kita lihat sama nggak? Cos 53 hasilnya nah sesuai gitu ya. Dan seterusnya itu untuk sin dan cos. Sementara yang namanya tangan, ya, tangan adalah sin dibagi cos. Contoh, kalau tangan 30 derajat, artinya sin 30 derajat dibagi cos 30 derajat. Nah, sekarang kamu lihat nih. Sin 30 setengah. Cos 30 setengah akar 3. Setengah dibagi setengah akar 3. Ya. Terus berarti setengah yang ini dibagi setengah hasilnya 1. Ya. 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Ya. Kenapa dikali per akar 3 per akar 3? Kalau kalian sudah mempelajari bilangan pangkat dan akar, kalian akan tahu bahwa akar 3 dibagi akar 3 itu hasilnya sama dengan 1. Jadi angka seperti 1 per akar 3, kalau dikali 1, itu hasil nilainya nggak berubah. Ya. Jadi boleh-boleh aja nih kita mau kali akar 3 per akar 3. Karena sama juga dengan dikalikan dengan 1. Nah, 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Nah, yang bawahnya kita kali dulu nih. Akar 3 dikali akar 3, hasilnya sama dengan berapa? Ada yang tahu? Akar 3 dikali akar 3, ada yang tahu hasilnya berapa? Yang kelas 9 nih. Udah belajar akar kan? Bella. 3 per 3. Hah? Gimana, Bel? Akar 3 kali akar 3. 3 per 3. Akar 3 kali akar 3 berapa, Bella? Akar 3. Akar 3. Coba Andi nih. Akar 3 kali akar 3 berapa, Andi nih? 3 maksudnya. Ya, betul. Akar 3 kali akar 3 yang betul. Jawabannya 3. 1 dikali akar 3 hasilnya akar 3. Makanya di sini tulisannya tangan 30 derajat hasilnya 1/3 akar 3. Caranya begitu ya. Jadi saya mau kasih tahu aja di sini. Yang namanya sin itu sisi depan dibagi sisi miring. Cos sisi samping dibagi sisi miring. Tangan sin dibagi cos. Gitu ya.
konsepnya seperti itu. Tapi kalian bisa hanya menghafal isi tabel ini aja. Ini dihafal ini ya. Kalian cari di buku atau di internet banyak kok. Trigonometri sudut istimewa. Namanya trigonometri sudut istimewa yang dipakai di fisika. Kalau di matematika sudutnya bisa macam-macam. Bisa sudutnya 25, bisa sudutnya 100 gitu ya, macam-macam. Tapi kalau di fisika biasanya pakainya sudut istimewa ini aja untuk tingkat SMP. Nah, sekarang kita balik ke materi gaya tadi ya. Nah, kalau bendanya miring seperti ini, seperti ini, berarti kan dia seperti ada di sebuah segitiga siku-siku nih, siku-sikunya di sini, siku-siku. Nah, sudut ini kan nggak diketahui ya, tergantung soalnya. Kadang soalnya kasih ini sudutnya 60, kadang soal kasih sudutnya ini 30, atau mungkin 45 ya, tergantung soalnya macam-macam. Nah, jadi sudutnya ini kita sebut aja sebagai sudut theta. Ya, nama sudutnya theta. Kalau ditulis kayak gini. Nah, gitu ya. Seperti angka 0 miring tapi ada garis tengahnya. Sudut theta. Nah, maka gaya berat yang semulanya arahnya ke bawah itu bisa kita uraikan menjadi dua jenis gaya berat. Pertama, gaya berat yang arahnya searah dengan, ini kita sebut dengan searah sumbu X ya. Kamu tahu kan koordinat ya, seperti ini ya, di matematika ada koordinat kartesius yang garis mendatar ini kita sebut sebagai sumbu X, yang garis vertikal kita sebut sebagai sumbu Y. Gitu ya. Ini namanya koordinat kartesius. Nah, jadi seolah-olah si benda ini ada di sebuah sudut koordinat. Ya. Sudut koordinatnya begini. Ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Nah, gaya berat yang searah dengan sumbu X, maka bisa kita hitung dengan cara W dikali sin theta. Contohnya di sini sudutnya 30 derajat. Ya. Contohnya di sini sudutnya 30 derajat. Terus massa bendanya anggap massanya 20 kg. 20 kg. Gravitasi yang kita gunakan 10 ya. 10 meter per second. Gravitasi 10 meter per second. Nah, berarti gaya beratnya adalah 200 Newton. 200 Newton. Nah, setelah kita dapat gaya berat 200 Newton, nah, misalnya ditanya berapakah gaya berat arah sumbu X, kita sebut sebagai Wx, dan berapakah gaya berat arah sumbu Y. Nah, Wx ini yang ini. Ini Wx. Gaya berat searah sumbu X. Sedangkan Wy yang ini. Nah, berarti Wx sama dengan W dikali sin 30. W dikali sin 30 derajat. W-nya adalah 200 Newton. Sin 30, kalau kamu ingat berdasarkan tabel tadi, sin 30 itu hasilnya setengah. Jadi 200 kali setengah hasilnya 100. Begitu. Sedangkan untuk WY
W yang searah sumbu Y ini dihitung dengan cara W dikalikan cos. Cos 30 derajat. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Jadi ini 200 dikali setengah akar 3. Hasilnya sama dengan 200. Hasilnya adalah 200 akar 3. Ya. Nah, itu dia. Sorry, bukan 200 ya. 100. Akar 3 Newton. Nah, itu untuk gaya berat. Ya. Oke, kita lanjutin. Selanjutnya ada gaya, nih. Contoh soal dulu dikerjain ya. Sebuah benda bermasa 4 kg berada pada bidang miring yang licin dengan sudut theta 60 derajat. Jika G 10 meter per second, tentukan A berat benda terhadap sumbu X, B berat benda terhadap sumbu Y. Berarti yang ditanya A ini, yang ditanya adalah WX. Nah, ini WX. Kalau yang B, WY. Nah, masih ingat nggak tadi barusan? Rumus WX ini apa? Massa kali gravitasi. Kurang dikit lagi. Kalau massa kali gravitasi, rumus W aja nih. Rumus gaya berat aja. Nah, barusan nih, WX, ayo siapa yang masih ingat? W sin sudut. Iya, W kali sin theta. Ya, sudutnya kita sebut sebagai theta. Kadang disebut juga sebagai alfa sih, benar. Ya, tapi yang di sini di buku ini pakai theta. Tuh. Sedangkan WY apa rumusnya WY? W cos theta. Betul, W dikali cos theta. Ya. Jadi berat benda terhadap sumbu X kita sebut sebagai WX. Berat benda terhadap sumbu Y kita sebut sebagai WY. Nah, karena tetanya di sini dikasih tahu 60 derajat, masanya 4 kg, G-nya 10. Nah, ini udah lengkap nih, bisa kita hitung ya. Bisa kita hitung WX dan WY-nya. Nah, tip. Gitu. Nah, W nggak usah berpaku pada itu ya. W tadi rumusnya adalah W sendiri adalah M kali G. Karena masanya di sini 4 kg, ya, di sini kan masanya 4 kg nih. Ya kan? Berarti kita hitung W-nya aja adalah 4 dikali 10 sama dengan 40 Newton. Itu udah dapat W-nya nih. Ya. Sekarang kita mau cari WX. WX. W pada sumbu X itu W dikalikan sin 60 derajat. Nah, W-nya 40, sin 60-nya berapa? Gitu. Nah, nih. Karena kalian belum hafal ya, saya tunjukin lagi nih. Lagi, sin 60 berapakah sin 60? Nih, berapa sin 60? Berapa sin 60? Sin 60. Berapa sin 60? Setengah akar 3. Betul, setengah akar 3. Kalau cos 60 berapa?
1/2. 1/2, betul. Jadi tadi kan kita menghitung WX, W kali sin 60, 40 dikali sin 60. Berarti sama dengan 40 dikali setengah, ya, setengah akar 3. 40 kali setengah, hasilnya 20 akar 3. Nah, sekarang untuk WY. Berarti kalau WY adalah W dikalikan cos 60. Sama dengan 40 dikali cos 60 sama dengan 40 dikali cos 60 nih. Ini ada cos, ini ada 60 setengah ya. 40 kali setengah sama dengan 20. Itulah caranya ya untuk gaya berat. Gaya berat begitu ya. Next, ada yang namanya gaya normal. Oh ya, ini waktu saya tinggal 1 menit nih. Kita end dulu aja ya. Kita end, nanti saya ulang lagi, kalian join lagi ya. Oke.